Shalom keluarga damai, selamat datang kembali dalam Renungan Samas hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan ini. Kami bersyukur juga untuk Alkitab yang Tuhan sediakan bagi kami. Bantu kami untuk mengerti ketika kami mencoba membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita pada hari ini bertemakan orang kuat dan orang lemah. Terambil dari surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Keluarga damai, pada tahun 1977, beberapa orang menanyakan tentang siapakah orang yang paling kuat di dunia. Lalu muncullah sebuah kompetisi yang bernama World Strongest Man. Kompetisi itu dibuat untuk menentukan siapa orang yang paling kuat di dunia. Yang menjadi juara adalah mereka yang mampu menunjukkan kemampuannya dalam berbagai jenis lomba angkat beban yang beratnya mencapai ratusan kilogram, bahkan ada yang mencapai 500 kilogram. Kompetisi ini berlangsung hingga sekarang. Dalam tulisannya, nampaknya Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang iman. Lalu siapakah yang kuat dan lemah imannya? Tidak ada perlombaan khusus tentang itu di ayat-ayat berikut. Tetapi yang justru ada dan tampak adalah pertentangan tentang iman di antara jemaat. Hal itu tergambar dari tulisan di pasal yang ke-14, di mana Rasul Paulus memberikan contoh pertentangan tentang makanan maupun tentang hari-hari khusus. Sebagian jemaat yakin bahwa dirinya boleh makan segala jenis makanan. Tetapi ada juga orang yang makan sayur-sayuran saja. Ada yang mengkhususkan hari-hari tertentu, ada juga yang berpendapat bahwa semua hari sama saja. Pertentangan dan perbedaan pendapat ini nampaknya memang pasti ada di mana-mana ya. Bahkan pada masa hidup kita sekarang pun rasanya tidak mungkin juga semua punya pandangan yang 100% sama. Pasti ada yang beda. Yang jadi masalah adalah ketika yang satu merasa lebih dari yang lain, lalu menghakimi dan merasa yang berbeda itu lebih rendah dari dirinya. Mereka tidak lagi peduli dan menghargai orang-orang yang tidak sama dengan dirinya. Saling menyalahkan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Entah perdebatan seperti apa yang mungkin terjadi dalam jemaat itu. Contoh yang lain misalnya, sengaja makan dan minum di depan mereka yang tidak makan makanan tertentu. Entah bagaimana mereka bisa hidup bersama dalam sebuah jemaat dengan berbagai
hal yang terjadi di dalamnya. Nah, itulah yang dikatakan Paulus tentang orang-orang yang menjadi batu sandungan sekaligus merusak pekerjaan Allah. Namun di dalam suratnya ini, Rasul Paulus hendak menekankan pada kerukunan di dalam tubuh jemaat. Perbuatan saling mempertentangkan, pamer, dan ngotot tentang, dalam tanda kutip, iman yang benar hanya akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam jemaat. Sebaliknya, di pasal yang ke-15 ini, Paulus mengajak setiap orang agar bisa menerima orang yang berbeda dengan mereka dalam hal iman. Lebih jauh, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk mendukung agar mereka yang berbeda dapat terus bertumbuh. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat pribadi lepas pribadi. Menerima yang berbeda dengan kita tak semudah membalikkan tangan. Ditambah lagi untuk mendukung agar mereka bisa terus bertumbuh. Itulah sebabnya kesenangan sendiri, egois, sikap tidak peduli dengan orang lain perlu untuk dikesampingkan. Melatih diri untuk itu memerlukan ketekunan dan kerendahan hati, rasa penuh kasih dan damai dari Tuhan. Keluarga damai, hidup bersama dalam sebuah komunitas pasti juga memiliki berbagai tantangan. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, ide, hingga perbedaan yang berkaitan dengan iman. Hal-hal ini bisa mengancam kerukunan komunitas kita, baik sebagai gereja maupun dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga kita. Ketika pertentangan terjadi, damai sejahtera pun pergi. Berjumpa jadi tidak suka, bersekutu pun jadi mau tak mau. Lalu bagaimana mungkin akan ada persekutuan yang erat seperti yang telah kita renungkan bersama di hari kemarin? Mungkin saat inilah kita sebagai gereja atau sebagai anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan harus menjadi orang yang kuat. Bukan kuat untuk mengangkat beban ratusan kilogram atau pamer otot atau kuat dalam ngotot, tetapi kuat untuk mengalahkan diri sendiri, kuat untuk rendah hati, dan kuat untuk mendukung meski ada perbedaan di sana-sini. Keluarga damai, ini menjadi tantangan bagi setiap kita, yaitu untuk bersama-sama tumbuh menjadi orang yang kuat, tetapi tidak melemahkan yang lain. Kiranya damai sejahtera senantiasa ada dalam persekutuan kita, dan dalam satu hati kita bersama-sama memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh bagikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk persekutuan yang Tuhan berikan bagi kami, baik sebagai gereja maupun sebagai keluarga di lingkup kami yang lebih kecil. Kami memahami bahwa ada kalanya kami memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat terus memelihara damai sejahtera, serta dapat terus saling mendukung pertumbuhan dan menguatkan iman satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri, keluarga damai. Tuhan memberkati.